Dalam kehidupan yang penuh dengan rutinitas harian yang sama dan kesalahan yang pasti pernah kita lakukan berulang, terdapat pelajaran-pelajaran berharga yang seringkali terlewatkan. Pentingnya mempelajari hikmah hidup tak hanya untuk menghindari jebakan kesalahan yang sama, namun juga sebagai bekal ketika menghadapi situasi baru yang penuh dengan tantangan. Ironisnya, meski menjadi salah satu elemen paling dasar dalam kehidupan manusia, pelajaran hidup ini seringkali terabaikan atau bahkan tidak pernah diketahui sama sekali. Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Dalam video kali ini kita akan menjelajahi 6 pelajaran hidup berharga yang mungkin bisa dibilang tidak diajarkan di bangku sekolah. Tapi hal ini harus kamu ketahui dan jadikan pelajaran ini sebagai fondasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lantas, apa tujuannya? Agar kamu bisa memiliki pandangan yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana dunia atau alam semesta ini bekerja dan bagaimana kita bisa mengintegrasikannya dalam kehidupan yang kita jalani agar hidupmu lebih bijaksana, bermakna, dan lebih bahagia. Mari kita bahas satu persatu. Pastikan untuk menyimak video ini sampai akhir karena di setiap poin pembahasannya akan menambah wawasan dan mengubah cara pandangmu tentang kehidupan ini. Yang pertama, nilai kesehatan yang tak ternilai. Hal pertama dan terpenting adalah seringkali kita tidak menyadari nilai sesungguhnya dari kesehatan kita sampai kita berhadapan langsung dengan penyakit atau kondisi kesehatan yang serius. Ini adalah ironi yang umum dalam kehidupan banyak orang. Hanya ketika kesehatan mulai memburuk, kita menyadari betapa pentingnya menjaganya. Sayangnya, terlalu sering orang-orang menunggu hingga menghadapi krisis kesehatan sebelum membuat perubahan signifikan dalam gaya hidup mereka. Memilih untuk menunda menjaga kesehatan sampai kita dipaksa oleh keadaan bukan hanya berbahaya, tetapi juga bisa mengakibatkan konsekuensi jangka panjang yang dapat dihindari. Jadi, jika kesehatan adalah sesuatu yang kamu hargai, penting untuk menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidupmu. Ini berarti mengadopsi gaya hidup yang mendukung kesehatan fisik dan mental, seperti nutrisi yang baik, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan strategi untuk mengelola stres. Dengan menjadikan kesehatan sebagai prioritas, kamu tidak hanya meningkatkan kualitas hidupmu saat ini, tetapi juga meletakkan fondasi untuk masa depan yang lebih cerah dan sehat. Ingat, menjaga kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan untuk diri sendiri. Yang kedua, menerima keterbatasan dan menetapkan prioritas. Sebagai manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, kita harus bisa dan mampu memahami bahwa hidup tidak selalu memberikan segala yang kita inginkan. Terlalu sering kita terperangkap dalam sebuah ilusi, kita bisa mendapatkan apapun asalkan kita menginginkannya dengan cukup kuat. Namun kenyataannya seringkali berbeda. Ada momen-momen ketika kita harus mengakui bahwa tidak semua yang kita dambakan bisa kita miliki. Mengakui keterbatasan ini bukan berarti menyerah, tetapi justru mengajarkan kita tentang pentingnya berani membuat pengorbanan dan memprioritaskan, mengerti dan menerima bahwa beberapa hal memang berada di luar jangkauan kita, membuka jalan bagi pemahaman mendalam tentang bagaimana menetapkan tujuan yang benar-benar penting bagi kita. Mengadopsi mindset ini memungkinkan kita untuk lebih fokus dan berdedikasi pada apa yang benar-benar berarti dalam hidup kita. Dengan demikian, pelajaran tentang menerima keterbatasan dan menetapkan prioritas menjadi kunci utama untuk membuka pintu pencapaian yang lebih besar dan lebih bermakna dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kekuatan sikap dalam menentukan realitas kehidupan. Ingatlah bahwa sikap yang kamu bawa dalam setiap aspek kehidupanmu memiliki kekuatan luar biasa dalam menentukan bagaimana kamu menjalani kehidupan untuk kedepannya. Sikapmu adalah cermin yang merefleksikan perspektifmu terhadap kehidupan dan bagaimana kamu memilih untuk menjalaninya. Jika kamu terperangkap dalam pusaran sikap negatif, mudah bagi kamu untuk melihat hidup sebagai rangkaian kesedihan, rintangan, kegagalan, dan kebosanan. Namun, bila kamu memilih untuk mengadopsi sikap positif, kamu akan mulai melihat hidupmu sebagai wadah peluang yang tak terbatas, penuh kebahagiaan dan kesuksesan yang menanti. Penting untuk diingat bahwa kualitas hidupmu sangat dipengaruhi oleh sikap yang kamu pilih. Kebahagiaan atau kesengsaraanmu dan pada akhirnya adalah hasil dari perspektifmu sendiri. Oleh karena itu, memilih sikap yang bijak bukanlah sekedar pilihan semata. Itu adalah keharusan. Memilih untuk bersikap positif bukan berarti mengabaikan realitas atau kesulitan yang ada, melainkan memilih untuk melihatnya sebagai pelajaran yang berharga
dan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Pilihlah sikapmu dengan bijak, karena itu adalah salah satu keputusan paling penting yang akan kamu buat dalam menentukan arah dan kualitas hidupmu. Yang keempat, membangun reputasi yang baik. Mengakui bahwa reputasi baik adalah salah satu aset paling berharga yang bisa dimiliki seseorang merupakan suatu hal yang krusial dalam dunia di mana uang bisa hilang dan dicari kembali, tapi reputasi yang buruk bisa menjadi kerugian yang tidak terukur. Reputasi yang baik seringkali menandakan penghormatan dari orang lain, menjadi simbol pencapaian dan kualitas diri yang positif. Orang-orang cenderung menghormati dan bahkan ingin meniru mereka yang memiliki reputasi baik, karena mereka dianggap sebagai contoh kesuksesan dan integritas. Sebaliknya, reputasi yang buruk bisa sangat merugikan. Seseorang dengan reputasi negatif seringkali menghadapi penghormatan yang berkurang dari orang lain, di mana mereka bisa diremehkan atau bahkan direndahkan. Membangun dan menjaga reputasi yang baik memang memerlukan upaya yang tidak mudah. Ini melibatkan konsistensi dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dihargai oleh masyarakat, serta menjaga integritas dalam setiap situasi. Namun percayalah bahwa usaha yang kamu investasikan untuk membangun dan menjaga reputasi baik tidak akan sia-sia. Hasil dari kerja kerasmu dalam menjaga nama baik akan membawa manfaat yang luas, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga dalam membangun hubungan yang kuat dengan orang lain di masa depan, dan lebih jauh lagi, bahkan bisa menjaga nama baik keluarga di lingkungan masyarakat. Dan ingat, reputasi yang baik layaknya investasi jangka panjang yang akan terus memberikan hasil positif di sepanjang hidupmu. Yang kelima, pelajaran hidup melalui kesalahan yang berulang. Sebuah prinsip yang seringkali terlupakan dalam perjalanan hidup adalah bahwa kita cenderung mengulangi kesalahan yang sama sampai kita benar-benar belajar dari kesalahan tersebut. Ibaratnya kehidupan ini adalah guru berharga yang tak kenal lelah, memberikan pelajaran demi pelajaran melalui serangkaian kesalahan yang kita buat. Kesalahan ini bagaikan gelombang yang berulang, yang akan terus menghampiri kita sampai kita memutus siklusnya dengan pembelajaran yang tulus. Belajar dari kesalahan memang bukan tugas yang mudah. Emosi negatif seperti rasa kesal dan frustasi seringkali memenuhi pikiran, menghalangi kita dari melihat pelajaran yang sebenarnya bisa kita petik. Ketika kamu merasa frustasi atau kecewa, itu bisa jadi adalah tanda bahwa terdapat pola pikir atau perilaku dalam dirimu yang perlu diubah. Langkah yang perlu kamu ambil adalah mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi dalam hidupmu. Tarik nafas panjang dalam-dalam, kemudian renungkan, dan coba untuk melihat setiap kesalahan bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar dan terus bertumbuh. Dengan demikian, kamu bisa menghindari jebakan untuk terus-menerus terjatuh ke dalam lubang yang sama. Dan ingat, setiap kesalahan adalah langkah menuju kebijaksanaan selama kamu berani belajar dari kesalahan tersebut. Yang keenam, kesedihan setelah membuat keputusan. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita berada di persimpangan jalan yang memaksa kita untuk membuat pilihan yang sulit. Pilihan yang mungkin membuat kita merasa sedih, kecewa, atau bahkan bersalah. Namun perasaan tersebut bukanlah indikator bahwa keputusan yang diambil salah. Sebaliknya, seringkali keputusan sulit tersebut diambil demi kesejahteraan dan pertumbuhan pribadi kita. Setiap keputusan besar dalam hidup, seperti pindah keluar kota atau tempat yang belum pernah dikunjungi, mengakhiri suatu hubungan, atau berhenti dari pekerjaan untuk memulai usaha sendiri. Hal ini bisa merasakan beban emosional yang berat. Emosi ini walaupun mendalam dan terkadang memilukan, adalah bagian dari proses adaptasi dan pertumbuhan. Penting untuk diingat bahwa kesedihan ini bersifat sementara dan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk terus bergerak maju. Pelajaran kehidupan ini tidaklah selalu mudah, seperti yang telah kita jelajahi bersama. Ada berbagai pelajaran hidup penting yang seringkali tanpa sadar kita pelajari dengan waktu yang terlambat, dari memahami nilai waktu dan kesehatan, hingga menghadapi kesedihan setelah membuat keputusan. Namun setiap pelajaran membawa kita ke pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh arti. Mengingat pelajaran-pelajaran tersebut bukan hanya tentang mengenali kesalahan yang mungkin kita ulangi, tetapi lebih pada mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan dengan lebih bijaksana dan tangguh. Ingatlah bahwa setiap tantangan, setiap keputusan yang sulit, dan setiap momen kesedihan, semuanya memiliki peran dalam membentuk diri kita menjadi individu yang lebih matang dan penuh dengan wawasan. Kami berharap pelajaran hidup ini tidak hanya memberikan Anda perspektif yang baru, tetapi juga menginspirasi Anda untuk berani mengambil langkah, membuat keputusan penting,
dan terus untuk bertumbuh. Karena pada akhirnya kehidupan adalah tentang bergerak maju, belajar dari pengalaman, dan terus menciptakan versi terbaik dari diri kita. Terima kasih telah menonton dan menyimak pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.